Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita berikan salam nasional kita, salam perjuangan kita, merdeka! 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 Terima kasih rekan-rekan semuanya. Sejak awal ketika PDI Perjuangan melihat bahwa ada perubahan watak kekuasaan dari Bapak Jokowi, di mana kekuasaan yang seharusnya untuk rakyat, bangsa, dan negara, tapi kemudian untuk keluarga, maka kita bergerak baik di dalam pergerakan seluruh jejaring dari simpatisan, anggota, dan kader PDI Perjuangan, maupun juga pergerakan intelektual, pergerakan kebudayaan, pergerakan sosial kerakyatan. Karena itulah kultur dan tradisi yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Bukan karena kita benci pada orang per orang, bukan. Kita tidak benci pada keluarga tertentu, tetapi itu karena sikap kita sebagai partai politik yang memiliki rekam jejak sejarah yang panjang sejak PNI. Dimana ketika membangun PNI, Bung Karno mengingat seluruh rahasia penderitaan atas penjajahan kolonialisme dan imperialisme yang berlangsung lama. Dari pemberontakan dari perang Diponegoro terhadap kolonialisme sebagai perang terbesar melawan imperialisme dan kolonialisme, lebih dari 200 juta rakyat, yang terutama laskar petani yang meninggal. Bung Karno mengatakan bahwa perjuangan mereka tidak akan pernah sia-sia karena mereka menitipkan rahasia penderitaan itu. Mereka menitipkan yang namanya cita-cita agar Indonesia yang merdeka nanti itu memperjuangkan keadilan sebagai hal yang paling hakiki. Karena Bung Karno mengatakan, jangankan sebuah bangsa, cacing diinjak-injak saja dia keluget-keluget akan melakukan perlawanan. Dan situlah Bung Karno kemudian memberikan identitas kepada rakyat yang punya kesadaran ini dengan namanya Pak Marhen, dari dialog dengan petani, yang kemudian kaum miskin, kaum tertindas, kaum terpinggirkan, buruh, petani, nelayan, terutama dari kalangan petani, diberikan suatu identitas baru oleh Bung Karno dengan mengatakan mereka adalah marhen-marhen yang berjuang demi Indonesia merdeka, demi keadilan, demi masyarakat adil dan makmur itu. Betul? Nah, itulah yang kemudian menjadi asas perjuangan dari PNI itu. Kita mewarisi semangat itu. Itu terus menyala dan tidak akan pernah padam. Dan kemudian marhenisme itu oleh kontemplasi Bung Karno diformulasikan, digali terus-menerus menjadi Pancasila yang dipidatokan pada tanggal 1 Juni 1945. Di dalam Pancasila itu adalah cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, cita-cita kemanusiaan itu. Maka dari situlah kemudian, meskipun ketika peristiwa 65 membuat Bung Karno ditempatkan dalam sisi gelap sejarah, seorang yang namanya Ibu Megawati Soekarno Putri kemudian memilih suatu jalan untuk menggelorakan getaran cinta rakyat terhadap Bung Karno itu dengan bergabung kepada Partai Demokrasi Indonesia. Dan kemudian rekam jejak sejarah Bu Mega menunjukkan bahwa kita adalah partai yang tidak pernah tunduk pada kekuasaan yang otoriter itu. Maka PDI kemudian tercatat sebagai partai yang bergerak karena membangun nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai keadilan, ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi, dan sebagainya yang didasarkan pada ide gagasan pemikiran Bung Karno. Meskipun kita mencoba dihancur leburkan dengan peristiwa 27 Juli 1996,
kantor kita dihancurkan sebagai simbol kedaulatan partai, tetapi jiwa pergerakan kita tidak pernah padam. Maka inilah kemudian ada yang namanya Promek, ada kemudian FKK, ada kemudian yang disebut sebagai banteng-banteng tua, tidak pernah tua karena semangatnya selalu menyala-nyala. Lawasan ini. Nah, untuk itu spirit itulah yang muncul. Karena 27 Juli 1996 itu adalah sebenarnya atau enggak demokrasi itu peristiwa fisik, tetapi Ibu Mega tetap menempuh jalan hukum. Itulah oleh Mbak Ning dikatakan sebagai kuda tuli 1.0. Kuda tuli jilid kedua kita mencoba spiritnya dimatikan. Dengan cara apa? Mereka yang mencoba bersikap kritis kriminalisasi hukum. Maka spiritnya, tetapi Bung Karno kan mengatakan pesan kepada Pak Sidarto dan Subroto, ide, gagasan, cita-cita tidak bisa dibunuh. Maka kemarin meskipun saya mencoba dikriminalisasi, kita semangatnya tidak pernah madam karena kita mewarisi apa itu. Sehingga saudara-saudara sekalian, ketika saya pertama kali menggunakan rompi orange, saya merasakan nomor 18 ini nomor istimewa. Itu saya pakai itu rompi, pas saya rapikan gitu, pengawal tahanan mengatakan Pak Hasto nggak usah rapi-rapi, nggak apa-apa. Oh enggak, jaket orange dengan nomor 18 ini, rompi orange dengan nomor 18 adalah simbol hukum kolonial yang kembali hadir di Republik ini. Maka saya bangga memakainya. Karena apa? Kasus adalah kasus rekayasa hukum. Di sini jelas di pledoi ini. Di bab 2 rekayasa hukum, di bab 4 fakta-fakta persidangan. Tidak ada fakta-fakta persidangan yang mengatakan dana berasal dari saya. Di situ nggak ada. Itu sudah ikrah melalui putusan 18 dan 28 tahun 2020. Semua chat-chat WA itu sudah ada di persidangan sebelumnya, di BAP sebelumnya tahun 2020 yang kemudian dianggap sebagai fakta-fakta baru. Maka ini saya pertanggungjawabkan sebagai bentuk daur ulang di sini. Sehingga teman-teman, saya katakan sejak awal, kalau toh saya akan dikriminalisasi, saya akan masuk penjara dengan kepala tegak. Dan alhamdulillah ketika masuk, ternyata saya hanya pindah ruangan. Karena apa? Jauh lebih produktif di dalam tahanan. Buktinya apa? Saya bisa bikin pledoi ini. Pledoi ini saya tulis pada awal masuk. Sebelum persidangan dimulai, saya sudah menuliskan pledoi, saudara-saudara sekalian. Terutama satu refleksi ideologis tentang keadilan dalam perspektif ideologis dan keadilan dalam perspektif historis di dalam bab 3. Ini sudah saya tulis dulu. Baru bab 2 rekayasa hukum, saya buat dengan melihat BAP di situ. Kemudian bab 4 fakta persidangan. Nah, ini harus nunggu persidangan. Di situ jelas rekayasa hukumnya saya tulis sampai saya buat tabel di sini. Misalnya, di dalam keterangan sebelumnya nggak ada kata-kata anak kalimat yang berasal dari Hasto Kristianto. Tiba-tiba di dalam pemeriksaan yang terakhir muncul yang berasal dari Hasto Kristianto. Ini rekayasa. Banyak ini rekayasa. Yang lain diintimidasi. Ada yang diintimidasi dengan ancaman TPPU, tindak pidana pencucian uang, itu kepada Wahyu Setiawan. Ada yang diintimidasi dengan sewa private jet, itu Hasyim Asyari. Yang ditekan itu kemudian membuat fakta seolah-olah baru. Ada Saiful Bahri membuat fakta sepertinya ditelepon oleh Harun Masiku, di WA oleh Harun Masiku yang dulu nggak muncul di persidangan yang lalu, padahal kalau WA sepenting itu harusnya sudah muncul. Maka itu kami temukan itu hasil rekayasa. Sehingga ketika saya diambil putusan, saya sudah tahu bulan April saya sudah tahu ditarget 4 tahun. Nah, namanya kita kan orang pergerakan juga. Kalau karir politiknya saya mencoba untuk dihabiskan dengan penjara 4 tahun, maka kemudian saat itu saya memutuskan untuk mengambil kuliah S1 Hukum. Jadi saya udah diterima sekarang S1 Hukum di Universitas Terbuka. Sekolah belum mulai, skripsinya udah mulai kedua.
Itu judulnya adalah Keadilan Hukum, Tinjauan Ideologis, Filosofis, dan Historis, dengan studi kasus atas penegakan hukum yang syarat dengan kriminalisasi itu, sehingga nanti ada kebenaran akademis yang akan saya angkat itu agar berguna, agar tidak ada kriminalisasi hukum lagi. Di luar itu di dalam saya juga menulis buku Spiritualitas PDI Perjuangan, karena dalam kuliah saya yang pertama, doktor yang pertama itu disertasi tentang pemikiran geopolitik Soekarno, itu agar kita memahami ide gagasan masa depan berdasarkan pemikiran Bung Karno dalam cara pandang geopolitik. Mengapa kita menolak kehadiran Israel di Indonesia? Karena di dalam konferensi Asia Afrika kita memperjuangkan Palestina, maka kita paling keras di dalam menolak Israel meskipun elektoral kita turun. Itu sikap ideologis yang saat itu saya jalankan sebagai sekjen partai. Ada yang tidak senang dengan itu. Terbukti sekarang dunia mengutuk Israel, betul tidak? Gitu. Nah, spiritualitas PDI ini adalah bagaimana yang disampaikan Bu Mega agar kita bonded dengan rakyat, agar setiap kader seperti Mbak Ning ini dulu di penjara, menyusui di penjara, tetapi keluar dengan tetap semangat yang menyala-nyala. Nah, bagaimana kita bisa punya ilmu agar orang mau di penjara, mau ditekan, ketika dia digerakkan oleh keyakinan ideologis dan loyalitas kita pada partai, pada Bung Karno, pada Ibu Megawati Soekarno Putri, seberat-berat tekanan yang dihadapkan pada kita, kita tidak pernah menyerah. Itu loh. Itu yang terjadi. Maka buku yang kedua itu bagaimana kita membangkitkan yang namanya api perjuangan yang nantak kunjung padam. Itu ada latihannya. Dan itu latihannya bukan S1, S2, S3, itu latihannya juga dengan Pati Rogo. Saya sangat beruntung, di luar saya nggak bisa berpuasa, di dalam penjara saya bisa puasa 36 jam 3 hari dengan nggak makan dan nggak minum. Nggak makan nggak minum. Saya puasa, maka berat badan saya kurus. Baru ketika Bu Mega dan Mas Prananda mengatakan itu stop puasa, badannya udah terlalu kurus, baru stop. Jadi badan saya kurus bukan karena menderita, badan saya kurus karena saya berpuasa agar bisa memahami pemikiran Bung Karno dan Bung Karno. Itu judulnya Spiritualitas PDI Perjuangan. Jadi yang melihat saya kurus kemudian seperti yang menderita, oh enggak, saya semangat. Contohnya ketika melihat matahari, karena matahari itu saya lihat baru pada tanggal genap, karena olahraganya 7:30. Saya ketika melihat matahari, hai saudara matahari, apa kabar? Gitu. Maka saya kemudian berjemur, sehingga kondisi kesehatan saya paling sehat seumur hidup saya justru ketika berada di dalam penjara. Dan itu ada buktinya, hasil tes darah dari Prodia ada, vitamin D saya meningkat, kolesterol saya turun, gula darahnya bagus, semuanya paling bagus. Dan yang penting semangatnya itu menyala-nyala. Nah, buku yang ketiga itu karena saya melihat waduh, kriminalisasi ini bisa terjadi pada yang lain, maka di dalamnya saya mengadakan sekolah hukum. Nah, buku yang ketiga ini pedoman bagi korban kriminalisasi. Buku yang keempat itu tentang Bu Mega, karena apapun Bu Mega itu, Bung Karno, Bu Mega itu menjadi roh penggerak kita semuanya. Beliau sosok yang punya prinsip yang kokoh pada dasar ideologi. Kalau yang lain suruh memperpanjang jabatan itu pasti dengan senang hati. Bu Mega enggak, konstitusinya bagaimana? Maka buku yang ketiga itu ya, judulnya dirahasiakan, tapi tentang Bu Mega, tentang konsistensi sikap yang saya kembangkan dari disertasi di Universitas Indonesia itu. Nah, buku yang kelima itu juga tentang ini yang pledoi ini. Nah, ini nanti diterjemahkan ke beberapa bahasa. Sekarang baru saudara Bung Febri membuat prolog, nanti Prof Todung membuatkan epilognya, dan kemudian nanti Pak Magdir akan memberikan pengantar dalam buku tentang pedoman bagi korban kriminalisasi itu. Karena Pak Magdir ini juga ternyata tokoh petisi 50 saat itu. Jadi kita ditekan. Contohnya apa? Pak Febri ketika dia membela saya, dia ditekan habis. Kantornya digeledah. Maksudnya jangan bela Hasto.
Bagaimana pengacara aja sampai ditekan kayak gitu? Itu kan terang benderang kriminalisasi. Nah, untung saja teman-teman semuanya atas perjuangan dari Ibu Mega, seluruh jajaran DPP, PDI Perjuangan, dan dukungan dari pergerakan arus bawah, saudara-saudara sekalian, dan juga terkait dengan peristiwa Pak Tom Lembong, ya akhirnya seluruh harapan kita terhadap keadilan itu dipenuhi. Karena itulah kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, seluruh jajaran DPP PDI Perjuangan, fraksi, kemudian pimpinan DPR, ya, Pak Puan, Pak Dasko, dan lain-lain, kemudian pimpinan fraksi-fraksi di seluruh DPR RI, pimpinan fraksi, kemudian juga kepada Bapak Presiden Prabowo, dari Bu Mega dan Presiden Prabowo, kemudian membuka pintu keadilan itu sehingga kami akhirnya mendapatkan amnesti. Ya, tetapi sejarah untuk menyampaikan kebenaran ini tetap, maka buku pledoi dan duplik ini akan dicetak dalam beberapa bahasa untuk memberikan penjelasan. Ya seperti kemarin ketika saya ditetapkan oleh Ibu Mega, terima kasih kepada Ibu Mega memberikan kepercayaan kepada saya suatu tanggung jawab yang besar di situ. Dan dengan pengalaman berada di rutan merah putih KPK ini, tentu dengan kepercayaan yang diberikan ini, saya akan lebih militan, lebih bergerak, lebih berjuang, lebih gitu, sehingga energinya justru semakin berlipat-lipat, karena di dalamnya hidup saya justru kualitas semakin meningkat, spiritualnya, kemudian fisiknya, semangatnya itu justru semakin meningkat. Maka mengapa Mbak Aning bisa seperti ini? Karena pernah di penjara. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau latihan untuk itu, nanti kita siap-siap. Mantap. Kita bisa buat penjara-penjaraan di sini. Untuk buat latihan mental. Gitu. Pak ini belum pernah puasa 36 jam. Gitu. Tapi terima kasih nih. Remdem, kemudian FKK, kemudian Promek, apa lagi? Balap, semuanya luar biasa. Tepuk tangan buat mereka. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi terima kasih kepada Ibu Mega, terima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada jajaran pimpinan Dewan, pimpinan fraksi-fraksi, kepada Menteri Hukum dan HAM, semua yang telah memberikan dukungan sehingga akhirnya amnesti tersebut bisa dapat dikeluarkan. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang saya sebut dari nama-nama yang telah membantu itu. Nah, untuk itu teman-teman semuanya, terhadap setiap peristiwa politik kita harus belajar mencari makna dari peristiwa itu. Nah, dari situlah salah satu pembelajarannya adalah koin. Banyak yang mengatakan banding, pergerakan kumpulkan koin karena adalah kasus receh katanya. Ya, buat saya ini sangat berarti. Ya, di dalam spiritual yang saya yakini juga, koin dari seorang janda yang diberikan dengan tulus, dengan ikhlas, itu punya makna surgawi yang jauh lebih besar daripada kaum sama dari kaum duafa. Karena itulah koin ini akan menjadi bagian dari sumber energi kita. Sehingga meskipun dalam tuntutan itu saya satu dikenakan mencoba tuntutannya 600 juta dan koin itu akan dikumpulkan itu, tetapi bukan pada nilainya, tetapi pada spirit dan juga pada jejaring dan juga pada solidaritasnya. Bahwa kita punya jejaring, kita punya solidaritas, kita punya spirit. Maka ketika koin nanti akan diserahkan, ini bukan kepada saya, karena saya ini juga representasi ya untuk melanjutkan ide gagasan dari Bung Karno, dari Ibu Megawati Soekarno Putri, dan di dalam spirit ideologis dari Mas Prananda saya juga banyak mendapatkan gagasan-gagasan. Dia juga sering menyampaikan pesan melalui penasihat hukum di dalam api perjuangan yang nanti tak kunjung padam itu.